Meski Indonesia kurangi kontribusi pembayaran KF21, Korea Selatan justru temukan cara pangkas biaya proyek hingga 500 miliar won. Korea Selatan menerima usulan Indonesia untuk secara drastis mengurangi kontribusinya pada proyek KF21. Kedua negara diketahui tengah terlibat dalam kerjasama untuk mengembangkan jet tempur baru. Persetujuan tersebut disampaikan oleh Badan Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, Korea Selatan. DAPA mengatakan bahwa pihaknya menyetujui saran pemotongan kontribusi Indonesia terhadap proyek KF21. Melansir Korea Times, KR, Minggu, 18 Agustus 2024, awalnya Indonesia sepakat untuk berkontribusi dengan jumlah 1,6 triliun won, 1,2 miliar dolar Amerika. Setelah pemotongan kontribusi disetujui, Indonesia hanya perlu membayar 600 miliar won, sekitar sepertiga dari jumlah semula. Keputusan ini muncul di tengah perjuangan Indonesia untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar bagiannya dari proyek. Indonesia bakal memperoleh data teknis dan pengetahuan serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses produksi sebagai imbalan atas pembagian biaya. Kami mempertimbangkan hubungan bilateral antara kedua negara dan faktor-faktor lain seperti apakah kami akan mampu menutupi kekurangan dana, kata DAPA dalam sebuah pernyataan. Setelah menyelesaikan kesepakatan pembagian biaya baru dengan Indonesia, kami akan berusaha memenuhi harapan publik dengan menyelesaikan proyek dengan sukses, imbuhnya. Pejabat DAPA mengatakan manfaat yang akan diperoleh pemerintah Indonesia dari proyek tersebut, yaitu transfer teknologi, juga akan dikurangi secara proporsional. Namun, mereka belum memberikan perincian tentang bagaimana akan melakukannya. Indonesia awalnya setuju untuk mendanai 20% dari program senilai 8,1 triliun won yang diluncurkan pada tahun 2015 untuk mengembangkan jet tempur supersonik canggih. Namun, Indonesia sejauh ini hanya menyumbang sekitar 400 miliar won. Mengacu pada masalah ekonomi yang muncul selama dan setelah pandemi COVID-19, Indonesia meminta pemerintah dan perusahaan peserta di Korea Selatan untuk mengurangi tanggung jawab keuangannya. Keputusan untuk menerima permintaan tersebut berarti bahwa peserta Korea, yakni pemerintah Korea Selatan dan Korea Aerospace Industries, KAI, sekarang harus menanggung dampak finansialnya. Awalnya pemerintah Korea Selatan menanggung 60% dari total biaya. Sementara Korea Aerospace Industries menanggung 20%, mengutip laman Yonhap News. Pada sisi positifnya, pejabat Korea Selatan mengatakan mereka telah menemukan cara untuk memangkas total biaya proyek menjadi 7,6 triliun won. Mengacu pada masalah ekonomi yang muncul selama dan setelah pandemi COVID-19, Indonesia meminta pemerintah dan perusahaan peserta di Korea Selatan untuk mengurangi tanggung jawab keuangannya. Keputusan untuk menerima permintaan tersebut berarti bahwa peserta Korea, yakni pemerintah Korea Selatan dan Korea Aerospace Industries, KAI, sekarang harus menanggung dampak finansialnya. Awalnya pemerintah Korea Selatan menanggung 60% dari total biaya. Sementara Korea Aerospace Industries menanggung 20%, mengutip laman Yonhap News. Pada sisi positifnya, pejabat Korea Selatan mengatakan mereka telah menemukan cara untuk memangkas total biaya proyek menjadi 7,6 triliun won. Ini berarti peserta Korea Selatan harus membayar tambahan 500 miliar won untuk menyelesaikannya pada tahun 2026 sesuai jadwal. Meskipun ada penundaan pembayaran, proyek KF21 berjalan sesuai rencana untuk mulai mengirimkan pesawat tempur canggih ke Angkatan Udara Korea Selatan pada tahun 2026. KF21 sendiri dirancang untuk menggantikan jet tempur F-4 dan F-5 era Perang Dingin Korea. Pada bulan Juli 2024, DAPA mengatakan Korea Aerospace Industries secara resmi memulai produksi KF21 di kantor pusatnya di Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan. Bulan sebelumnya, KAI menandatangani perjanjian senilai 1,96 triliun won dengan DAPA untuk membangun 20 unit KF21 hingga tahun 2027. Militer Korea Selatan berupaya membangun lebih banyak unit dan mengoperasikan total 120 unit KF21 pada tahun 2032. Model produksi pertama dijadwalkan akan dikirimkan ke Angkatan Udara Korea Selatan pada akhir tahun 2026. Melalui proyek ini, kami ingin mengamankan kemampuan untuk mengembangkan pesawat tempur kami sendiri, yang diharapkan dapat memperkuat kekuatan militer kami dan berkontribusi terhadap ekspor persenjataannya, kata DAPA.
Jangan sampai ketinggalan konten seru berikutnya. Klik tombol berlangganan sekarang, dan jadilah bagian dari komunitas ini. Satu klik dari Anda, dukungan besar bagi kami untuk terus menghadirkan video-video keren.